warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, coba dilihat dulu di bawah meja dan kursinya. Kalau ada sampah bisa dibuang ke tong sampah dulu ya. Dan itu boleh dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita sama membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu cek kehadirannya ya. Coba sekretaris Fani, siapa yang nggak hadir? Edo izin, Edo izin, Sigit sakit, Sigit sakit, Putri izin, Putri izin, Ika absen. Ika absen. Ini kita akan mempelajari materi mengenai kegiatan ekonomi. Nah, masih ingat kegiatan ekonomi itu ada berapa? Kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya bagus. Beri aplaus kepada Rizky. Ya, jadi waktu sebenarnya kegiatan ekonomi ini sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku SMP. Bahwasanya kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Seperti yang sudah dikatakan teman kalian tadi, ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas satu kegiatan ekonomi itu saja, yaitu kegiatan produksi. Sudah kalian lihat di slide bahwasanya kegiatan produksi itu adalah proses pembuatan barang. Nah, kalau di slide kita ini ada pembuatan roti, terus ada pembuatan sepeda motor. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kegiatan produksi. Dan kita hari ini ada 3. Yang pertama, menghubungkan kegiatan produksi dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menghitung total produk atau TP. Kita masuk ke proses pembelajaran mengenai kegiatan produksi. Coba kalian buka buku paket ekonomi kalian halaman 54. Dibaca mengenai materi kegiatan produksi sampai ke halaman 64. Yang sudah dikatakan sama teman kalian tadi, di sini Ibu tegaskan kembali bahwasanya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Di mana kegiatan ekonomi tadi terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah lagu di mana liriknya itu, di mana nadanya itu adalah nada potong bebek angsa dan liriknya diganti dengan kata-kata kegiatan ekonomi. Bisa kalian dengerin sekali, baru nanti kita sama-sama ya. Bisa ya? Buatkan seperti ini agar kalian bisa cepat memahami dan menghafal mengenai kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi tadi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas tentang kegiatan produksi, di mana pelaku kegiatan produksi itu kita sebut dengan produsen. Kegiatan ekonomi. Nah, untuk memperdalam lagi kalian mengenai kegiatan ekonomi, Ibu akan menampilkan video berikut ini.
dan jenis pekerjaan dan proses membuat pelayanan. Bagaimana ya proses membuat pelayanan? Jenis pekerjaan apa saja ya yang ada dalam proses membuat pelayanan? Penasaran kan? Ayo langsung saja simak video ini selengkapnya. Pohon kapas merupakan memiliki kayu yang memiliki ukuran cukup keras. Sementara jenis kapas adalah serat halus yang mengandung biji. Serat kapas memberikan kemudian menjadi sedikit ukuran. Kita lihat, coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil video yang sudah kalian lihat tadi? Dari video tersebut merupakan proses pembuatan kain, di mana tahap pertama itu mengumpulkan kapas, tahap kedua itu kapas dipintal menjadi benang, dan tahap terakhir itu benang tersebut dirajut menjadi pakaian, di mana proses tersebut menggunakan tenaga kerja dan juga mesin. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jawabannya sangat-sangat baik sekali, bahwasanya video tadi itu memaparkan bahwasanya pembuatan pakaian yang awalnya itu bermula dari pengumpulan kapas dipintal menjadi benang, dan benang dirajut menjadi kain atau pakaian yang kita pakai dengan menggunakan tenaga kerja manusia ataupun mesin. Nah, kita lanjut ke video kedua. Pertama yang harus kita siapkan adalah mangga harmosa dengan berat sekitar 2 kg. Kemudian kita kupas dulu kulitnya. Nah, ini sebetulnya enak banget guys. Terus langsung dikasih mangganya. Nah, hari ini jadi super premium. Kalau yang kita nggak pakai rim, masih ada sisa yang Sudah kalian perhatikan, sudah kalian sama-sama lihat pembuatan mango smoothies. Coba ada yang bisa menyimpulkan bagaimana cara pembuatan atau cara memproduksi mango smoothies? Yang pertama, mangganya dikupas terlebih dahulu. Kedua, setelah dikupas, mangganya di blender. Ketiga, masukkan mangga yang sudah di blender ke dalam cup. Keempat, masukkan whipped cream di atasnya. Terus untuk mempercantik toppingnya, tambahkan potongan mangga yang kecil. Yang barusan kita lihat adalah proses pembuatan atau proses produksi mangga smoothies, di mana proses produksi mangga smoothies ini merupakan usaha yang saat ini sedang digandrungi dan pasti kalian suka kan? Jadi bisa jadi ide bisnis kalian. Ibu akan menayangkan video wawancara dengan salah satu pedagang bakso terlaris di SMA kita. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya melihat wajah Mang Udin. Nah, di sini Ibu akan mewawancarai Mang Udin perihal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mang Udin, salah satu bakso terlaris di sekolah kita. Assalamualaikum, Mang Udin. Boleh tanya-tanya ya? Nah, di sini saya mau menanyakan karena Mang Udin ini merupakan salah satu pedagang bakso yang terlaris di sekolah kami di SMA PRB 8 Saintis. Nah, jadi yang pertama kali mau saya tanyakan tuh nama Mang Udin itu dari apa sih, Mang? Dari nama Mang atau dari mana?
Namanya sih Yasin Bang Udin. Oh, nama Mang Udin. Panjangnya Khairuddin. Oh, iya. Nah, jadi nama Mang Udin itu memang dari nama Mang Udin sendiri. Iya. Kalau boleh tahu kapan dimulainya usaha bakso ini, Mang? Sejak tahun 2002. 2002 sampai ke 2023 ya. Boleh diceritakan singkat aja perjalanan dari yang dulu sampai sekarang, Mang? Kalau kita pemula kita di pedagang bakso ini kan di awal tahun 2002 itu orang daerah sekitar Sintes ini masih awam ya apa namanya bakso, sehingga kita mempromosikan kepada konsumen makan bakso itu makanan kayak apa bang. Makan bakso itu berbahan baku dari ayam sama tepung kanji ya. Dan alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, karena kegigihan dalam usaha ya, akhirnya Allah paling pintu berkah lah. Alhamdulillah. Nah, udah lama ini ya? Pertama di Surabi. Oke. Untuk mengenai bahan baku, kita bahan bakunya ayam ya. Ayam menggunakan dadanya ayam murni, nggak campur paha dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah berjalan cukup lama dari tahun 2002 sampai 2023. Ini ada cabang atau ada partner bisnis kan? Kalau cabang ada, alhamdulillah. Cabang sih ya. Ada berapa, Mang? Cabang ada kurang lebih tepatnya anak buah lah ya. Oh iya, ada anak buah. Tepatnya anak buah. Buahnya ada kurang lebih 5 orang. Oh, anak buahnya 5 orang yang berdagang seperti ini juga. Nah, untuk pembuatan baksonya sendiri itu ada tenaga kerja sendiri atau memang sendiri yang membuat? Tenaga kerja sendiri sih, keluarga. Tenaga kerja sendiri keluarga. Dan memanfaatkan keluarga anak. Kira-kira berapa orang tuh, Mang? Kurang lebih 5 orang. Oh, ada 5 orang untuk yang 5 cabang itu tadi. Oke, untuk tenaga kerjanya ya ada 5 orang dan 5 tenaga kerja. Nah, satu lagi Mang yang mau ditanyakan perihal omset. Nah, omset nih. Nah, tahu nggak kira-kira omset satu harinya berapa? Kisaran satu hari itu 70 kilo. Itu bakso dikali per kilonya 30.000. Berarti 2.100.000. 2.100.000 itu berarti untuk 5 pekerja ya, Mang ya. Nah, itu untuk modal. Nah, selanjutnya untuk masalah yang timbul sekarang saat berdagang bakso itu apa, Mang? Untuk kendalanya di bahan baku. Karena bahan baku ini kan ayam ya. Ayam kadang-kadang harganya itu Stabil ya? Stabil, kadang. Nah, jadi kan kalau misalnya harga ayamnya itu naik, harga baksonya naik juga atau baksonya yang dikurangi? Kalau harga ayam naik tentu otomatis harga juga naik. Dari 30.000 bisa menjadi 34.000. Oh, Ya. Jadi ngikutin harga, inilah harga bahan baku. Nggak bisa memakan gitu. Karena kan kalau itu otomatis kan keuntungan kita yang dikurangin. Nah, terus untuk pembuatan bakso itu sendiri masih manual atau udah pakai mesin? Kan ada digiling tuh kan ayamnya, atau buat bakso bulat-bulatnya itu pakai mesin atau manual mesin? Kalau buat baksonya ada 2 variasi. Pertama, bakso besar itu pakai isian ya, itu manual pakai tangan. Dan ada pun yang bakso kecilnya itu pakai mesin. Oh, pakai mesin. Mesin dari tahun 2011. Jadi lebih cepat lah pengerjaannya kalau pakai mesin. Ya, cepat. Nah, untuk tenaga kerja kan tadi keluarga. Iya. Nah, itu diajarin atau memang udah bisa sendiri? Kita ngajari dari kecil ya, dari mereka kecil kita latih, kita biasakan sampai dia pandai. Untuk mereka kerja tetap gaji. Oh, tetap gaji ya? Iya. Oh, gaji ya. Ada digaji. Walaupun keluarga tetap Iya. ada gajinya ya, Mang? Karena anak-anak ini kalau nggak dibiasakan kerja terus nggak ada gaji, mereka juga nggak semangat, malas-malesan Iya, gitu. betul. Ya. Kalau misalnya untuk tempat pembuatan baksonya ada pabriknya kah, ada buat tempat untuk memproduksi baksonya kah, atau memang di rumah sendiri? Mungkin
lebih tepatnya di dapur rumah sendiri ya, karena kan nggak perlu menggunakan tempat yang luas. Oh, jadi di dapur rumah. Di dapur rumah. Mungkin itu aja, Mang. Makasih atas wawancaranya, atas waktunya. Semoga laris manis. Manual. Nah, untuk omsetnya satu hari Mang Udin menghasilkan 2.100.000 untuk satu harinya. Nah, bisa sama-sama kalian kalikan sendiri pendapatan Mang Udin satu bulannya berapa. Sama-sama kita lihat 3 video pembelajaran mengenai kegiatan produksi. Coba siapa yang bisa menjawab? Kira-kira produksi itu apa sih? Jawabannya sih Pak. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu kegiatan produksi? Ya, Eci? Membuat barang. Ya, bagus sekali. Membuat atau mengolah barang. Nah, jadi apa itu kegiatan produksi? Perhatikan slide yang ada di depan kalian. Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang yang tadinya benang menjadi pakaian. Jadi bertambah dia nilai gunanya. Terus yang kedua, pengertian produksi yaitu mengolah barang mentah menjadi siap pakai. Contohnya tadi, untuk memproduksi pakaian, barang mentahnya apa? Kapas. Terus setelah kapas, barang mentahnya diolah menjadi benang. Setelah ada produksi barang, ada produksi jasa. Di mana produksi barang itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada barang modal, ada barang konsumsi. Barang modal. Nah, selanjutnya tujuan dari kegiatan produksi. Tujuan umum dari kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran ini dicapai apabila faktor-faktor produksi itu digunakan secara maksimal. Itu tujuan. Faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini ada 4. Kita lihat yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini terbagi menjadi 5. Ada berupa tanah. Tanah itu kalau misalnya. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Pekerjanya. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini terbagi menjadi 2 lagi. Faktor produksi yang paling penting adalah modal. Di mana modal ini bukan hanya uang, tetapi mesin. Yang Mang Udin tadi menggunakan mesin untuk membuat baksonya itu juga termasuk modal. Bangunan rumah Mang Udin yang untuk memproduksi baksonya itu juga modal. Jadi modal itu bukan cuma uang, tapi juga alat-alat yang menunjang proses produksi itu kita katakan sebagai modal. Nah, ya, sedikit lagi mengenai istilah yang dipakai dalam kegiatan produksi, yaitu total produk atau TP adalah jumlah total output yang diproduksi selama waktu tertentu. Contohnya, di bulan Januari kita membutuhkan tenaga kerja 100 dan total produk yang dihasilkan itu 1000. Nah, pada bulan Februari setelah ditambah tenaga kerjanya, jadi labor itu adalah tenaga kerja ya, setelah ditambah menjadi 200, total produk yang dihasilkan itu bertambah. Mengenai materi tentang kegiatan produksi, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Namun sebelum Ibu bagi kalian menjadi 6 kelompok, di sini ada SDG yang supaya nggak ngantuk, supaya semua otot-otot kalian bergerak, jadi lebih semangat lagi belajarnya. Bisa ya? Coba diperhatikan video. Depan. Oke, tepuk tangan. Ibu akan membagikan menjadi 6 kelompok ya. Jadi Ibu bacakan di sini nama-nama kelompoknya. Kalian langsung duduk berdekatan dengan teman sekelompoknya. Ibu bacakan dulu dari Tani, satu kelompok dengan Eva,
dan ada artikel mengenai soal yang akan kalian jawab. Jadi sebelumnya kalian membaca artikel yang tertera di LKPD ini. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Dan terakhir kalian tuliskan jawaban kalian di lembar hasil kerja kalian. Bisa ya? Ini gue bagikan lembar LKPD-nya. Tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Nah, jadi yang pertama nanti kalian buat masalahnya apa. Terus yang kedua itu ada penyebab masalahnya apa. Dan yang ketiga itu solusinya bagaimana. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Putri. Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah produk garam Indonesia hanya mampu memenuhi garam konsumsi dan tidak bisa memenuhi garam industri. Penyebab masalahnya yang pertama, teknologi produksi kurang tepat. Kedua, lokasi lahan produksi tidak tepat. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang kurang. Keempat, aktivitas lanina yang terdampak kemarau basah sepanjang tahun 2023. Solusi yang pertama adalah mencadarkan program integrasi lahan produksi garam dalam satu kawasan. Solusi yang kedua, ketepatan dalam menentukan lokasi produksi garam di masing-masing tempat. Masalah yang kedua adalah kualitas garam yang dihasilkan belum memenuhi SNI. Produksi garam akan terus mengalami penurunan sehingga garam akan sulit ditentukan yang akan Hasil presentasi kami dari teman-teman, jika ada yang mau bertanya silahkan ditanya. Coba sebutkan solusi lain agar masalah dapat teratasi. Solusi lain untuk mengatasi produksi garam adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Seperti dalam hal ini, kita sebagai siswa belajar. Presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah produksi garam di Indonesia yang hanya mampu memenuhi garam konsumsi dan tidak bisa memenuhi garam produksi. Nah, yang kedua, masalahnya yaitu mengenai kualitas garam yang masih dihasilkan itu belum memenuhi syarat SNI atau standar nasional Indonesia. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, mencanangkan program integrasi lahan produksi garam dalam satu kawasan. Yang kedua, ketepatan dalam menentukan lokasi produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dari hasil presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya masalahnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah produksi garam di Indonesia yang hanya mampu memenuhi garam konsumsi dan tidak bisa memenuhi garam produksi. Nah, yang kedua, masalahnya yaitu mengenai kualitas garam yang masih dihasilkan itu belum memenuhi syarat SNI atau Standar Nasional Indonesia. Adapun solusi
untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, mencanangkan program integrasi lahan produksi garam dalam satu kawasan. Yang kedua, ketepatan dalam menentukan lokasi produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Mengolah barang mentah menjadi siap pakai. Yang kedua, faktor produksi ada 4. Pertama, faktor alam, 2 tenaga kerja, 3 modal. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya kegiatan produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang, di mana kegiatan produksi itu merupakan proses pembuatan barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun siap pakai. Yang kedua, faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang keempat ada karya. Gimana contoh-contoh produksi itu bisa kalian lihat dari keseharian kalian. Contohnya orang tua yang sedang memasak nasi goreng di dapur, berarti orang tua kalian sedang memproduksi nasi goreng. Oh, mungkin orang tua kalian membuat kopi atau teh, berarti orang tua kalian sedang memproduksi kopi ataupun teh. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan? Akan membahas mengenai kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu kegiatan distribusi. Oke ya. Dan Naik dan Niko bisa dipimpin doanya sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita sama-sama baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita memberi salam. Assalamualaikum.